Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Villa. Kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pembawa acara podcast mengenai matematika. Baik, di sini ada narasumber saya. Narasumber saya yaitu Bapak Raihan. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak Raihan? Alhamdulillah saat ini baik. Dava gimana kabarnya? Alhamdulillah, untuk saya sendiri juga baik, Bapak. Baik, di sini saya akan bertanya Bapak, untuk pendidikan yang Bapak mulai dari sejak dini sampai sekarang itu apa saja? Pendidikan saya ya. Pendidikan saya itu saya kan berasal dari Banyuwangi ya, Dava ya. Jadi TK saya itu di Banyuwangi, namanya TK Riyadus Sholihin selama 2 tahun. Nah setelah itu normal saja sih. MI itu masih di Banyuwangi, terus MTS di Banyuwangi. Nah setelah itu baru saya merantau, Dava, merantau di Jember. Nah saya merantau di Jember itu sudah sejak SMA. Tapi saya sekolah di madrasah ya, di Madrasah Negeri 1 Jember, Man 1 Jember. Nah setelah itu Bapak itu melanjutkan perkuliahan di UNED dengan jurusan pendidikan matematika. Nah setelah itu saat ini saya menempuh pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi prajabatan itu berarti saya belum mengajar. Nah, kalau yang dalam jabatan yang mungkin Dava sendiri tahu di guru-guru SMK itu namanya dalam jabatan. Nah, kalau saya itu prajabatan. Nah, itu selama 2 semester di Universitas Jember juga. Alhamdulillah ngenaknya di UNED. Nah, mungkin ini juga informasi ya buat Dava ya. Dan buat teman-teman, selain saya menempuh pendidikan formal, Bapak juga menempuh pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal Bapak itu mondok di pondok pesantren. Nah, kalau di Man 1 itu selama 3 tahun di pondok pesantren Miftahul Ulum. Nah, selama kuliah itu di pondok pesantren Asidiki Putra. Nah, selama 4 tahun. Oke, Bapak. Baik, saya di sini akan bertanya Bapak, untuk Bapak sendiri menyukai matematika itu sejak kapan? Nah, Bapak menyukai matematika itu gini ceritanya, Dava. Nah, berawal dari kelas 1 SD ya. Dari kelas 1 SD. Bapak dulu itu aktif. Sebenarnya ini otodidak. Maksudnya bukan niatan saya aktif atau gimana. Entah kenapa saya dulu itu kalau diberi pertanyaan suka menjawab gitu, suka angkat tangan, aktif gitu. Nah, dari situ. Nah, ternyata itu terus berlanjut. Nah, dengan peningkatan yang baik di semester 2, di kelas 2, kelas 3 itu Bapak nilai rapot matematikanya itu 100. Nah, terus tren positif itu berlanjut sampai di kelas 6 UN kan dulu ya, Dava ya. Dava UN kan dulu? Oke, Pak. Ya, UN. Dava berapa nilai matematikanya dulu? Dulu nilai matematika saya itu 85. Nah, 85. Saya itu nilai matematika saya itu 95, Dava. Jadi salah 2 ya, salah 2. Nah, itu 95. Tapi setelah itu saya tidak suka, Dava, ke matematika. Bukan tidak suka. Ke MTS itu saya tidak lagi memilih matematika sebagai pelajaran kesukaan saya. Nah, itu berlanjut sampai kelas 2 SMA. Gitu. Baik, Bapak. Untuk Bapak sendiri kenapa tidak menyukai matematika sejak kelas 2 SMP dan sampai SMA itu? Nah, kenapa saya tidak menyukai matematika? Karena gini, Dava, saya itu merasa kalah saing dengan teman saya. Jadi apa ya? Kalau anak zaman sekarang bilangnya itu insecure ya. Oke. Misalkan Dava punya teman, nah temennya itu lebih jago gitu. Akhirnya kan kalah bersaing gitu. Ya, akhirnya saya memilih pelampiasan. Nah, pelampiasannya apa? Pada saat itu memilih pelajaran fisika. Kan masih ada hitung-hitungannya kan ya, Dava ya. Ya, di fisika itu berlanjut sampai kelas 2 MAN. Nah, sebenarnya kelas 2 itu sudah motivasi saya sudah turun, Dava, sudah turun. Karena sudah males pasti yang mondok pernah merasakan kayak males gitu. Nah, itu saya rasakan di kelas 2 dan
tetapi kelas 2 itu masih dipaksa ikut olimpiade fisika, walaupun sebenarnya itu sudah turun, sudah minat saya, terus ya keinginan untuk belajar fisika juga sudah turun gitu, Dava. Baik, Pak. Lalu untuk Bapak sendiri kenapa menyukai matematika lagi, Pak? Bukan menyukai, ini namanya CLBK, Dava, cinta lama bersemi kembali. Jadi kan saya dulu sempat suka matematika. Nah sekarang kenapa sudah melupakan matematika, kenapa kembali lagi memilih matematika ya? Ya. Nah itu karena itu berawal dari kelas 3, Man. Nah kita kan kalau di sekolah kalau ganti naik kelas kan ganti guru ya, Dava ya, ganti guru. Nah kalau di sekolah SMA itu ada 2, Dava, matematika wajib sama matematika peminatan pas zaman saya. Nah dulu matematika peminatan itu pasti lebih susah dan pasti lebih horor. Nah di zaman saya itu kebetulan yang kelas 3 itu matematika peminatannya itu enak gurunya, namanya Pak Nurholis ya. Nah itu enak banget dan saya terkesan sama Bapak Nurholis. Apalagi ada kejadian saya itu pernah ketiduran, Dava, di kelas. Dava pernah tidur enggak di kelas? Sering, Pak. Nah iya, Bapak juga pernah kok, Bapak juga pernah. Nah Bapak ketiduran di kelas. Nah sama teman-teman saya dibilangin ke gurunya, Pak ini tidur, Royhan tidur gitu. Nah jawaban guru saya itu gini, biar sudah, gak apa-apa, kasihan dia gitu, jangan dibangunkan, mungkin di rumahnya stres atau lelah gitu. Nah saya itu sebenarnya gak terlalu tidur kan, Dava kan biasanya kalau tidur di kelas juga kan masih dengar sayup-sayup gitu ya kan. Nah itu Bapak gitu juga dulu, nah masih kedengeran dan terkesan gitu. Nah karena itu selain itu ya juga enak Pak Nurholis ngajarnya gitu, walaupun memegang matematika peminatan tadi. Nah akhirnya lebih semangat belajar matematika lagi dan suka. Nah dan selama kelas 3 itu saya ingat saya insya Allah itu belum pernah remedi matematikanya, tidak remedi. Kalau sebelumnya sih remedi itu ya biasa aja gitu. Nah saya tidak remedi dan tidak menyontek itu saat ujian gitu. Baik, Bapak. Untuk Bapak sendiri kenapa berkuliah mendalami jurusan matematika lagi, Pak? Apakah mungkin mempunyai hobi dari kelas 3 SMA itu yang mulai menyukai matematika lagi? Iya ya ini ya. Sebenarnya kalau memilih itu gini, mungkin nanti Dava juga dan teman-teman SMK yang lain itu akan merasakan nanti ketika sudah lulus dari SMK ya. Sebenarnya ada persimpangan 2 jalan antara keinginan kamu sama keinginan orang tua. Nah, matematika ini sebenarnya keinginan orang tua saya. Nah, kalau dari saya sendiri ingin ke kesehatan, ke kedokteran. Nah, tapi izin restu orang tua itu kan sebenarnya saya ingin kedokteran itu sudah dari kelas semester 1 kelas 3. Sudah saya bilang sudah saya sampaikan ke orang tua kalau ingin melanjutkan kedokteran. Namun orang tua itu tidak menyetujui. Nah, akhirnya ya udah gitu, apa pilihannya ibu saat itu gitu. Nah akhirnya bapak pilih apa, ibu bilang coba matematika aja gitu. Ya udah bapak jalanin. Nah dan ya ternyata gitu ngenanya di matematika dulu. Padahal ya pilihan pertama bapak itu kedokteran di UNED, SNBT UTBK-nya. Nah pilihan keduanya itu baru matematika. Bapak mikir, bapak itu gak belajar sama sekali dah, Pak. Karena ya memang pertama sudah gak boleh kan kedokteran, semangat belajar turun. Ya udahlah, rezeki-rezekian kata bapak gitu. Jadi akhirnya ternyata keterimanya di matematika, pendidikan matematika UNED ya. Berarti itu takdir saya dan saya terima, saya jalani dengan baik gitu. Oke, Bapak. Untuk dari saya sendiri kan Bapak sudah masuk di perkuliahan. Nah, di sini saya akan menanyakan seberapa pentingnya matematika itu, Pak, bagi Bapak. Ya, selama saya belajar matematika dan selama saya menjadi guru matematika, menurut saya matematika itu penting, Dava. Nah, pentingnya kenapa? Karena matematika itu mendidik kita atau mendidik manusia itu
bagaimana memiliki pola pikir yang baik, yang logis gitu. Nah misalnya gini Dava, 1+1 berapa Dava ya Dava? 2, Pak. Nah 2 ya. Nggih. Itu walaupun saya tanyakan ke Dava, ke anak SMK dan anak TK kan pasti jawabannya 2 ya. Nah itu kan pola pikir ya, pola pikir. Nah gitu, jadi di kehidupan ini penting matematika selain dalam hal praktek dan secara mindset ya, dalam cara berpikir. Nah kalau prakteknya di kehidupan sehari-hari, Dava bisa lihat banyak aktivitas manusia itu yang berkaitan dengan matematika, kayak jual beli gitu-gitu ya. Terus Dava menabung, Dava apa ya sekarang ya, bisa dibilang belanja online, ada diskon ya, terus ada pajak, nanti mungkin Dava sudah bekerja, nanti ada pajak penghasilan. Nah, itu semuanya berkaitan dengan matematika. Dan bahkan mungkin Dava ya, mungkin habis ini bisa di-share ya. Itu ada sebuah video di mana di YouTube itu ya, ada yang bilang Tuhan itu ahli matematika. Mungkin Tuhan itu ahli matematika. Karena gini, ada beberapa eksperimen gitu ya. Itu ketika eksperimen itu dijalankan, itu menjatuhkan jarum ke sebuah kertas yang di situ sudah digaris. Nah, kemungkinan jarum itu jatuh ke menyentuh bersilangan sama garisnya itu dia 3,14. Semakin sering dia dijatuhkan, dilakukan uji coba tersebut, sampelnya misalkan 50 kali dilakukan uji coba jatuh itu, semakin dekat sama 3,14. Selain itu misalkan lempar dart gitu, ngerti dart nggak? Papan itu yang ada aja terus kita lempar gitu. Nah, itu semakin sering, itu kemungkinan kenanya itu mendekati 3,14 gitu. Nah, Dava ngerti 3,14 itu identik sama apa? 3,14, sorry bukan 3,14, 3,14 sekian apa ya? Nah, 3,14 itu pi ya, pi dari lingkaran. Nah itu, jadi seolah-olah itu Tuhan itu peristiwa alam yang ada di bumi ini nih seperti berkaitan erat dengan matematika gitu. Jadi makanya videonya dikatakan Tuhan ahli matematika gitu. Dan mungkin juga di Al-Quran juga ya bisa dibaca-baca juga. Nah kan Allah itu menciptakan bumi ini 7 hari 7 malam kan, 7 itu bilangan gitu. Kenapa ada bilang sekejap mata gitu kan? Ya kan bisa jadi kan di firman Allah itu bilang kayak gitu. Terus malam dan siang itu beredar gitu kan, seolah-olah itu berotasi. Dan rotasi itu ya balik lagi nanti kalau kita ngitung rotasi itu balik ke MTK lagi begitu Dava. Jadi pentingnya itu sejauh itu gitu. Baik. Setelah Bapak tadi sebutkan pentingnya matematika, apakah manfaat tersebut dan ada kaitannya dengan Islam, Bapak? Nah, terkait Islam ya, apalagi ini kan rohis ya Dava ya. Nggih, Pak. Saya nggak tahu, Dava dapat materi zakat nggak? Zakat itu ada Pak di kelas 10. Nah, zakat ahli waris. Ahli waris itu kurang mendalami kalau kelas 10, Pak. Ya, ada diajari tapi Diajari sedikit, Pak. Nah, itu. Nah, itu zakat kita kan beratnya itu kan kalau zakat mal itu kan 2,5% ya. Iya. Mengikuti zakat yang fitrah itu 2,5 kilogram. Nah, kalau zakat mal itu kan 2,5%. Nah, itu kan ngehitungnya kan pakai matematika Dava. Nah, pakai matematika. Nah, ya itu pentingnya. Apalagi dalam Islam itu berkaitan. Apalagi kalau Dava sempat mempelajari tentang waris itu ada kondisi di mana waris itu lebih banyak mendapatkan daripada hartanya. Jadi gini, ngerti bil pecahan nggak? Kan kalau waris itu kan ayah itu ibu itu 1/4, kalau nggak salah ya 1/4 itu kalau ada anaknya, kalau nggak ada anaknya itu setengah. Nah itu
dia ini kan berarti jumlah yang akan didapatkan oleh pewarisnya kan? Iya. Atau di sini nih ibu ya, ibu. Ibu itu sepertinya sepertiga. Kalau ada anak berarti itu dia seperenam. Nah, ibu. Ini kan berarti bagian ibu. Nah, itu ada kondisi kalau misalkan ibunya punya anak, punya nenek gitu-gitu itu akhirnya nanti itu ada kondisi di mana dia pembilang itu lebih banyak dari penyebut. Nah, itu kan ajaibnya itu saya kurang tahu siapa yang menemukan. Tapi akhirnya nanti untuk mengatasi ini akhirnya pembilangnya itu jadi penyebut gitu. Jadi ini 5, jadi 5 juga gitu. Untuk mengatasi itu. Kan untuk menemukan ini sebenarnya orang yang pintar matematika kan ya Dava ya. Iya, Pak. Ya, orang-orang pintar matematika. Terus bisa kita lihat juga Dava kayak penentuan awal bulan gitu-gitu. Ilmu falak gitu. Itu ilmu falak kan berkaitan banget dengan matematika perhitungannya. Kapan bulan itu bisa muncul, kapan tanggal 1 bulan Hijrah itu akan dimulai, itu kan perhitungan. Nah, itu matematika Dava. Jadi sepenting itu. Misalnya, penting dalam Islam. Itu. Baik, Bapak. Tapi ngomong-ngomong matematika, Bapak, matematika ini berhubungan dengan cara berpikir logis. Iya. Dan tidak sedikit ilmuwan yang menjadi ateis karena semakin mendalami ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu? Nah, gini ya, untuk menanggapi itu mungkin Bapak beri dari 2 perspektif. Perspektif yang pertama itu dari ilmuwan yang mungkin bukan Islam atau Islamnya itu standar gitu, maksudnya bukan Islamnya bukan yang kuat gitu. Gini, kita kan belajar banyak ilmu pengetahuan ya, Dava ya, teori penciptaan alam semesta dan lain-lain. Nah, kita kan kalau di Islam itu kita mempercayai kita itu makhluk. Makhluk berarti kita itu ada yang menciptakan, ada sang holik gitu. Nah, misalkan gini Dava. Nah, Dava tahu Bapak mau gambar apa? Ini ya, coba ini kalau Bapak gini, Dava tahu? Oh, tahu Pak. Ya, apa ini? Dava ingat nggak materi ini? Itu dari angka penyebut. Ini namanya garis bilangan ya Dava ya, garis bilangan. Nah, garis bilangan ini Dava kira-kira melihat ini tanda panah itu paham maksudnya Dava? Tahu. Apa artinya? Semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Ya, betul. Tapi mungkin lebih tepatnya ini menandakan bahwa sebenarnya garis ini nih tidak putus. Terus, maksudnya ini apakah ini berhenti di 3? Enggak. Ini masih ada 10, 11, 12, 100 ribu. Cuman Bapak gak mau menuliskan karena terlalu panjang. Nah, menurut Dava, dari sebelah mana ini harusnya dimulai? Dari sebelah negatif dulu Pak. Dari sebelah kiri ya. Oke. Nah, tapi coba gini Dava, dipakai logika ya. Sebenarnya negatif itu sesuatu yang tidak memiliki eksistensi Dava. Ini seringan di sini ya. Sorry. Nah gini, semakin ke kiri kan Dava memikirnya permulaan itu dari semakin kiri atau berarti semakin negatif kan Dava ya. Nah, padahal kalau kita bicara soal negatif, misal gini Dava, Bapak punya negatif 3 apel. Apakah itu ada Dava? Negatif 3 apel? Tidak ada Pak. Tidak ada ya kan? Itu sesuatu yang tidak perlu disampaikan dan tidak bisa diakal gitu. Negatif 3 apel itu apa gitu. Nah, kalau gitu kan berarti Dava setuju kan kalau negatif ini bukan merupakan permulaan kan? Nah, kalau gitu dari mana ya permulaan? Dari 0 mungkin Pak. Itu titik tengahnya juga. Titik tengah ya. Kalau dari 0 ini Dava. Misalkan Dava menambahkan 0 dengan 0 dengan 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya berapa Dava? Masih tetap 0. Nah, masih tetap 0 ya karena tidak bertambah ya. Artinya tidak bertambah itu nanti kesimpulannya. Kalau begitu berarti permulaan itu dari mana, Dava? Dari 3 positif Pak. Dari 3 positif. Kan sebelahnya ada 2. Kenapa?
gak pilih 2? Karena itu paling kanan sendiri, Pak. Enggak. Kalau paling kanan sendiri kan bukan permulaan, Pak. Ya. Kita paling cari yang paling kecil, bukan paling kecil, yang itu yang menjadi pendahuluan dari semuanya. Ya, semuanya itu berarti berawal dari 1. Nah, 1 ini. Nah, kenapa Bapak tadi bilang 0 ditambah 0 ditambah 0 itu udah ada? Itu berkaitan dengan ilmu untuk menepis anggapan ilmuwan, Pak. Kan menganggap alam semesta ini kan sebuah kebetulan, Pak. Ya, sebuah kebetulan. Gak ada yang menciptakan. Kenapa Bapak bilang 0 tambah 0 itu 0? Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada gitu. Paham ya? Tidak mungkin kan 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1 kan. Dan mungkin juga sesuatu yang tidak ada tiba-tiba mengadakan alam semesta gitu. Jadi harusnya kalau ilmuwan itu berpikir gak mungkin kayak gitu. Nah, kenapa Bapak bilang permulaan itu 1? Nah, bisa juga Dafa ingat dalam kehidupan sehari-hari ya, penomoran itu kan juga dimulai dari 1 ya. Kan tidak dimulai dari 0 kan. Itu sebenarnya sudah pengakuan bahwa semuanya itu dimulai dari 1. Nah, bilangan sebesar apapun Dafa, 1 juta, 2 juta kan itu sesuatu yang bisa dimulai dari 1 gitu. Itu bisa dimulai 1 gitu. Jadi apa maksudnya itu? Berarti di alam semesta ini ada 1 yang menciptakan. Dari garis yang Bapak gambar ini dimulai dari 1 titik. Dari bilangan yang banyak di MTK itu dimulai dari bilangan 1. Nah, jika di alam semesta itu berarti Tuhan, nah, atau Allah ya kalau di agama kita. Nah, kalau di Islam, kalau ilmuannya itu seorang agama Muslim, agama Islam, itu harusnya dia akan lebih mengenal Allah dari ini, dari matematika. Jadi itu ya jawaban Bapak ya. Kalau dia ilmuwan yang imannya itu kecil atau dia mungkin tidak beriman kepada Tuhan, itu harusnya ditepis dengan ini, dengan logika kalau 0 tambah 0 tambah 0 itu tidak merubah keadaan ya. Jadi ketidakadaan itu tidak bisa menciptakan sesuatu ya. Nah, kalau ilmuwan itu seorang muslim yang imannya kuat, bagus, harusnya dia akan semakin beriman dengan mempelajari ilmu pengetahuan, salah satunya di sini itu matematika. Gitu dah, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara Bapak melalui matematika ini dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, gini. Dafa tahu kan Allah itu punya banyak sifat ya. Apa ya Dafa? Yang di Asmaul Husna itu berapa sifatnya? Ada 99. Nah, ada 99. Nah, salah satunya itu kan Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar. Nah, coba Dafa bayangin. Allah itu 1. Ya, ini bukan bayangkan. Kan Allah itu Esa 1 ya, Dafa ya. Ini enggak usah dibayangkan terlalu dalam, nanti Dafa pusing ya. Apa itu? Allah itu 1. Tapi Allah itu Maha Besar gitu. Pernah gak Dafa berpikiran kayak gitu? Pernah, Pak. Nah, itu bisa dijelaskan di MTK Dafa. Nah, 1 itu kan antara sini dengan sini ya Dafa ya. Nah, antara sini dengan sini itu di antara 0 sama 1 itu, atau 1 ini ikut juga, itu terdapat banyak bilangan. Coba Dafa bayangkan. Antara 0 sama 1 itu ada bilangan berapa Dafa? Ada 0,5 di tengahnya. Ya, 0,5. Nah, antara 0 sama 0,5 ada tengahnya juga gak? 0,25. Nah, 0,25. Bagus Dafa, 0,25. Ini guru matematikanya Dafa ditambahin nilai ya. Siapa guru matematikanya Dafa? Bu Krisa. Oh, Bu Krisa. Antara 0,25 sama 0 berapa? 0,25 sama 0. Berarti itu ada 0,5. Agak bingung sudah ya Dafa ya. 15. Saya bantu ya Dafa ya. Oke. Ada 0,125. 0,125 itu kalau ditambahkan 0,25. Ya, 0,125 ya. Dafa gak percaya ya teman-teman ya. Ini Dafa gak percaya. Jadi saya buktikan apakah 0,125 ditambah 0,125 itu 0,25. Nah, ini
5 tambah 5 berapa Dafa? 10. 0, 1 ya. G. Ini 5, 1 ditambah 2, ditambah 2, 5. 5, dan ini jadi 2 ya. Percaya kan Dafa ya? 0,125 ini tengah-tengahnya kan? G. Percaya ya? Ya, 0,125. Dan itu terus berlanjut Dafa. Di tengah-tengah bilangan itu masih ada bilangan, di tengah-tengahnya masih ada bilangan. Dari sini saja kita kan paham kalau antara 0 sama 1 itu sesuatu yang banyak gitu. Kalau di matematika itu dibilangnya tak hingga. Jadi gak bisa disebutkan. Tak hingga itu 0,0000 terus banyak. Mau disebutkan 0,1 masih ada lagi pastinya. Nolnya lebih banyak, satunya ditaruh di belakang, itu masih di antara 0 sama 1 gitu. Jadi dari itu saja kita bisa tahu bahwa satu yang besar itu melalui matematika itu bisa sudah. Nah, dari situ kita tarik bisa menjadi kita resapi ya. Jadi Allah itu kan esa dan besar itu bisa kita pahami melalui matematika ini Dafa. Gitu Dafa. Untuk dari saya yang terakhir sepertinya bagaimana cara Bapak mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bukan hanya sebagai ahli matematika saja, melainkan sebagai seorang muslim, Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya Dafa ya. Sebenarnya gini Dafa, ini dimulai dari saya mondok untuk menjawab ini. Jadi itu sering bukan diejek ya, apa ya dibilangnya, diremehkan kalau matematika ini kan berkaitan dengan hitung-hitungan dan duniawi ya Dafa ya, materialistik. Nah, apa bisa kayak itu bukan ilmu akhirat gitu Dafa. Dan akhirnya saya itu termotivasi untuk menjadi santri yang paham matematika, tapi jadi juga selain paham matematika tapi juga sebagai muslim yang baik, karena yang diremehkan tadi. Nah, setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata dulu itu ada Dafa, ada ulama yang paham matematika. Bahkan sebenarnya beliau itu bukan paham matematika, tapi paham tafsir, bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis. Tapi beliau malah mengajar matematika. Nah, itu terjadi pada muridnya. Ini beliau namanya Imam Amudi ya. Imam Amudi, mungkin nanti Dafa bisa cek. Nah, itu Imam Amudi itu punya pondok pesantren, tapi dia ngajarnya, kalau kita bilangnya sekarang pondok pesantren itu, tapi ngajarnya banyak matematikanya. Sampai suatu hari itu muridnya itu kayak apa ya, kalau kita bilangnya itu rasan-rasan gitu. Itu guru agama tapi kok ngajarin matematika gitu. Nah, akhirnya suatu hari itu si murid itu tuh bermimpi ya. Ini yang mungkin bisa dipercaya atau enggak. Tapi di mimpi itu murid itu melihat gurunya mengajar malaikat. Jadi mengajar keesaan Tuhan, mengenalkan Tuhan itu, mengajarkan konsep ketuhanan itu melalui matematika. Nah, dari situ saya sebagai seorang guru matematika dan juga sebagai seorang muslim, sebenarnya dari lubuk hati saya itu pengen juga agar siswa saya selain pintar matematika juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin murid saya itu bisa lebih dekat kepada Tuhan melalui matematika. Nah, mungkin ya terlihat agak berseberangan ya Dafa ya, apalagi kan ini tentang berkaitan dengan materialistik dunia, sedangkan kalau kita bicara tentang ketuhanan itu sesuatu yang berbau agama. Nah, kalau Bapak boleh bilang, matematika itu mengambil posisi ikhtiar, sedangkan agama itu kan tawakal. Nah, jadi matematika itu penting, dan menerapkannya ya gitu. Kita berarti sebagai seorang matematika yang baik berarti ya misalkan mengeluarkan zakat, ya itu harus sesuai kadarnya, nggak boleh dikurangi. Kalau dilebihkan ya bagus kan. Atau juga kita menerima penghasilan setiap hari, setiap bulan. Misalkan Dafa nanti sudah kerja, nah kan kita kita gak hanya menganggap itu sebagai angka gitu.
angka yang besar yang harus kita tabung, semakin banyak semakin baik gitu. Tapi kita perlu ingat juga, karena kita seorang agama muslim, ada rezeki atau hak orang lain yang ada di harta kita. Jadi dengan begitu kita mengeluarkan sedekah agar kita itu menjadi muslim yang baik. Mungkin itu saja sih, Dava. Baik, Bapak. Nah, jadi podcast hari ini tuh tentang matematika dan agama Islam, teman-teman. Nah, sudah dijelaskan oleh Bapak Raihan bahwa matematika dan Islam itu saling berkaitan, tetapi jangan diambil dari sisi negatifnya saja. Baik, itu saja tentang podcast kita hari ini. Kurang lebihnya dari saya dan Bapak Raihan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Baik, sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.